adalah bahwa kita perlu berpindah dari level mengetahui kepada level mempercayai. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 13-21. Demikian perkataan firman Tuhan. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya itu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata kunci dari ayat-ayat yang kita baca adalah kita tahu. Kata ini muncul lebih dari 5 kali dalam pembacaan ini. Kata tahu ini menunjuk pada kesadaran dan pengertian atau memahami karena informasi. Karena saudara, kata bahasa Yunaninya daripada tahu ini adalah eido. Bagaimanapun kita melihatnya dalam konteks pembacaan ini, kita dapat memastikan bahwa indikasi yang dibawa kata ini adalah sebuah keyakinan atau tingkat konfidensi yang tinggi tentang apa yang kita percayai. Apa yang penting untuk kita pahami, saudara, adalah bahwa kita perlu berpindah dari level mengetahui kepada level mempercayai. Tapi tentu kita pun dapat melihat bahwa Yohanes mendorong kita untuk masuk lebih dalam, untuk bukan cuma sekedar percaya saja, tapi kita juga memiliki keberanian percaya. Jadi saudara bisa lihat ada hal-hal yang Yohanes mau kita bertumbuh. Misalnya dia mau kita bertumbuh dari sekedar tahu, tapi percaya, dari percaya dan memiliki keberanian percaya. Saudara bisa lihat ya, ada gradually going up dalam kehidupan keyakinan kita. Nah di sini Yohanes mau katakan kepada kita bahwa, hey, apa yang kita ketahui itu penting sekali. Makanya jangan anggap remeh membaca kitab suci. Jangan anggap remeh untuk kemudian menerima informasi-informasi yang walaupun sifatnya logos, tapi itu penting buat kita. Sebab apa yang kita ketahui ini bisa trigger iman. Saudara membaca Alkitab, Roh Kudus menghidupkannya, iman bisa muncul karena firman Kristus yang datang pada kehidupan kita. Nah kalau ini terjadi, kita masuk pada sebuah tingkat pengertian. Tingkat pengertian yang memberikan kepada kita sebuah pengetahuan. Bukan pengetahuan biasa lagi, tapi pengetahuan yang menuntun pada keyakinan. Dan ini penting sekali bagi kita sekalian. Bukan cuma tahu biasa, tapi tahu dengan yakin. Tahu dengan kepastian. Tahu dengan jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, saudaraku, dalam pembacaan firman Tuhan tadi, kita juga mengetahui dengan yakin bahwa kita tahu Tuhan mendengar doa kita. Kita perlu sadar, saudaraku, bahwa memang Tuhan suka untuk mendengarkan doa kita. Amen. Kalau kita menjadikan kehendak Tuhan sebagai fokus daripada doa kita dan permintaan kita. Di sini berarti kita harus belajar untuk mengetahui dan mengerti serta mensejajarkan kehendak kita, saudara, dengan kehendak Tuhan. Nah, ini adalah sebuah proses di mana ada penyesuaian dalam pola pikir kita dan juga di dalam tindakan kita. Amen.
Hal yang berikutnya, saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus melindungi kita dari dosa dan juga dari si jahat. Saudara, kita bisa baca di ayat 18 dan ayat yang ke-19. Di sini kita belajar bahwa kita tidak perlu takut terhadap dosa dan juga kita nggak perlu takut kepada iblis. Karena iblis sudah nggak punya kuasa lagi, saudara. Karena Kristus melindungi kita daripada ketakutan kita yang kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Artinya dosa, saudaraku, bukan lagi pola utama kita. Bukan, saudara. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa saudara dan saya, kita berasal dari Allah. Puji Tuhan. Sudah lihat, kita tahu bahwa, itu tadi dikatakan, kita tahu bahwa dia menjawab doa kita. Tapi kemudian kita juga tahu bahwa dia melindungi kita dari dosa dan dari iblis. Ini dia. Yesus melindungi kita. Tapi yang berikutnya adalah kita juga tahu bahwa dia datang memberikan kepada kita pengertian untuk mengenal dia. Itu ditulis dalam ayatnya yang ke 20 dan 21. Di situ bilang supaya dia datang mengaruniakan kepada kita pengertian, supaya kita mengenal yang benar. Karena kalau kita mengenal yang benar, kita akan berada di dalam yang benar. Amin. Siapa yang benar itu? Kristus. Bukankah dia berkata, akulah jalan dan kebenaran. Jadi ini bercerita tentang satu pribadi. Bukan cuma sebuah prinsip, tapi satu pribadi yang hidup. Dialah Allah kita, dialah Tuhan kita. Dia adalah pribadi yang benar. Saudara, kata mengenal di situ menggunakan kata ginosko. Itu juga bisa punya pengertian tahu atau mengetahui. Tapi ginosko ini implikasinya adalah mengenal karena hubungan intim. Seperti suami istri, seperti saya mengenal istri saya karena ada keintiman yang luar biasa. Pengenalan ini yang powerful. Pengenalan ini yang disebut sebagai hidup yang kekal. Pokoknya dia berkata bahwa inilah hidup yang kekal itu. Yaitu mereka mengenal engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, kita harus mengerti bahwa kepada kita diberi. Kita tahu bahwa kepada kita diberi pengertian. Saudara, jangan mundur lagi. Kita terus harus maju untuk lebih mengenal dia. Mengenal pribadinya. Mengenal jalan-jalannya. Mengenal cara kerjanya. Karena mengenal Tuhan adalah hidup yang kekal. Amin. Saudara, apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Dan ini yang perlu juga. Bukan hanya karena kita mengenal Tuhan. Tapi apakah Tuhan sungguh-sungguh mengenal saudara dan saya? Alkitab bilang orang yang mengenal Tuhan, dia akan muncul seperti fajar. Amen. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amen.